شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ahli. Dusurukum ya ahlad darab, dusurukum ya ahlan nawbah, dusurukum ya ahlal hilli wal akad. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhusu bidzikir beliau Kiai Abdul Raji selaku ketua MWCNU Ngeluyu dan Kiai Muhammad Nur Wahib selaku Suriah NU yang hadir juga di siang hari ini, yang semoga beliau berdua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga Bapak Kepala Desa Gampeng Ibu Teliana dan Kepala Dusun Gelidah Pak Sakiman dan segenap pengurus Masjid Fathur Rahman dan segenap para tokoh masyarakat, para asatid yang hadir, Ustaz Andi, Ustaz Nur Hamdi, Bapak Haji Sulman, Pak Haji Jumari dan segenap para tokoh dan sepuh masyarakat yang hadir di siang hari ini, dan para hadirin hadirat yang kami berharap semoga yang hadir di siang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur di siang hari ini Allah masih berikan kesempatan untuk bisa belajar bersama, ngaji bareng dalam keadaan kaula panjenengan sehat walafiat. Semoga nikmat sehat, nikmat afiat ingkang kaula panjenengan syukuri di siang hari ini menjadi sebab Allah berikan kepada kita kesehatan hingga akhir hayat. Allah berikan kepada kita nikmat-nikmatnya selalu di setiap hari-hari kita sampai akhir hayat kita di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini pun ngapunten nek kita terlambat. Semoga-moga yang datang dan nunggu lama semakin berkah insyaallah nggih. Biasanya kita ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi, karena ini sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriyah. Maka sedikit kita akan bahas masalah tahun baru Hijriyah dan bulan Muharram. Kersane mangke kita masuk bulan yang baru, di tahun yang baru kita bisa mempersiapkan apa yang harusnya kita lakukan, karena banyak hal-hal yang ini menyangkut daripada keberuntungan dan manfaat bagi kaula panjenengan hingga akhir tahun yang akan datang. Ma'asyiral hadirat hafizakumullah, kita saat ini berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Kalau orang Jawa bilang bulan apa lagi? Besar. Yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Suro, atau yang dikenal dengan bulan Muharram.
Disebut oleh orang Jawa dengan Suro karena ada hari yang dimuliakan di bulan tersebut yang disebut dengan hari Asyura. Hari Asyura. Asyura itu diambil dari kata 10 Asyurah. Sehingga hari Asyura terletak di tanggal 10 Muharram. Kemudian orang Jawa menyebut bulan Muharram dengan bulan Syura. Di dalam Islam para hadirin, kalau panjenengan diperintahkan untuk mengagungkan syiar Allah. Di antara mengagungkan syiar Allah adalah memahami tahun dan bulan-bulan hijriah. Jadi kita kalau panjenengan Bapak Ibu hafal bulan hijriah dari awal sampai akhir itu sudah bernilai ibadah. Tapi kalau panjenengan ngafal ingkang Masehi nggih mboten bernilai napa-napa. Tapi syariat niku wonten dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka termasuk ada ketakwaan, bukti adanya ketakwaan dalam hati. Berarti kalau panjenengan memahami tentang bulan-bulan hijriah, termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menghafal bulan hijriah saja sudah dihitung ibadah? Karena kalau panjenengan mboten faham bulan-bulan hijriah, nggih kalau panjenengan mboten semerap mana ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan-bulan tersebut. Contoh, seandainya wonten tiyang luyu mboten faham tahun hijriah dan bulan hijriah, jadi masuk Muharram dia biasa-biasa saja, sehingga sampai dia tidak hafal kalender hijriah yang akhirnya di situ ada hari yang mulia, yang banyak amalan-amalan yang mujarab yang jika kita amalkan di hari itu ternyata terlewat sia-sia. Tidak hafal kalender hijriah, tidak ngerti kapan datangnya 10 Muharram, kapan datangnya hari Arafah, seperti yang kemarin kaulah panjenengan mengamalkan puasa sunnah, dan kapan masuknya Ramadan. Ini kan semuanya kedah hafal daripada bulan-bulan hijriah. Sehingga para hadirin boleh panjenengan menghafalkan bulan-bulan Masehi karena memang sudah menjadi kalender umum internasional. Sehingga kalau kerja nggih gajiane nggih pakai napa damel Masehi ngene mboten. Napa wonten sing teng luyu gajian damel hijriah. Tanggal setunggal Muharram gajian mboten enten nggih. Tanggal setunggal Januari gajian. Tanggal setunggal Februari gajian. Nah, karena sudah dipakai terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang niku mendesak seperti sekolah, pekerjaan, kemudian di perkantoran dan lain-lain. Nggih mboten napa-napa panjenengan menghafalkan bulan-bulan Masehi, tapi jangan sampai jenengan tinggalkan yang terpenting. Nggih menika hafal bulan hijriah. Dan ini biasanya masih kental sekali diamalkan dan dihafal oleh masyarakat, terutama yang tinggal justru di pelosok-pelosok. Ini kalau pernah nggak ada rutinan di teng puncak gunung Rien di Blitar Selatan, daerah Bakung. Kalau habis rutinan, mangke ngobrol-ngobrol, kiainya dawuh Habib rutinan rutinan selanjutnya tanggal sekian bulan hijriah bulan Muharram misalnya. Mangke wonten sing tanglet, rombongan wonten sing tanglet. Ngapunten nggih untuk tanggal umumnya pinten? Kula mboten hafal tanggal umum niku. Apalin namung sing hijriah. Wah ini hebat. Kenapa? Saya perhatikan mereka niku para hadirin tidak tergoda dengan menggunakan kalender-kalender Masehi itu disebabkan mereka niki masih benar-benar murni. Mboten nate damel handphone. Nggih. Saniki lek handphone awake dhewe kan sing muncul tanggalnya apa? Masehi. Jarang nonton televisi, sehingga kebudayaan dari nenek moyang di masa lalu itu masih kental. Karena memang orang-orang tua dulu, orang tua kita dulu nggih damel bulan-bulan hijriah gitu kan. Muharram, Suro. Kemudian setelah Muharram bulan apa? Safar. Lek tiyang Jawi
ngomongin apa? Sapar, nggih. Mirip-mirip buat napa-napa nggih. Suro ya karena ada hari Asyura nggih. Safar nggih. Jadi sapar nggih. Kemudian setelah Safar napa? Bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal tiang Jawi ngomongin apa? Mulut nggih. Bulan mulut. Nah, mulut itu sanes mulut niki nggih. Mulut itu maksudnya maulud nggih. Maulud niku hari kelahiran. Hari kelahirannya sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Tsani, orang Jawa bilangnya ba'da mulud nggih. Ba'da niku dari kata ba'da nggih. Yang Jawa kan senenge sing oo nggih. Jadinya ba'da nggih. Setelah artinya. Ba'da itu artinya setelah. Mulud ba'da maulud, setelah bulan maulud. Nggih menika Rabiul Tsani dalam bahasa Arabnya. Kemudian setelah Rabiul Tsani Jumadil Ula nggih. Nggih tiyang Jawa nggih tasik tetep nggih. Jumadil Awal nggih sami nggih. Awal ula niku ngartine sami nggih. Artinya satu. Jumadil Awal pertama nggih. Jumadil Awal, Jumadil Tsani nggih. Kemudian setelah Jumadil Tsani napa? Rajab nggih. Lek tiyang Jawa dawuhe napa? Rajab nggih. Rajab nggih samar dari kata Rajab. Kemudian setelah Rajab Sya'ban. Lek tiyang Jawa Ruah. Lah niku kula tasik dereng semerap niku. Ruah niku napa? Mangke wonten sing semerap mangke kula diajari teng ruang ramah tamah mangke nggih. Kersane semerap niki ruah niki kula nggih tasik dereng ngertos. Lha kula niki ngertos basa Jawa nggih teng Tulungagung. Di Surabaya nggih ngomong sama keluarga nggih pakai bahasa Indonesia nggih. Sampai di Tulungagung tiap hari ketemu sama teman-teman niku ngomongnya bahasa Jawa terus akhirnya sampai apal nggih. Makanya awal-awal di Tulungagung wonten sing tanglet pibar kula wangsul teng Surabaya kembali ke Tulungagung wonten sing tanglet bib teng Surabaya napa Jawi. Jawa nggih. Jawa nggih saya bilang nggih Jawa Timur. Ternyata keliru. Jawa niku udan maksudnya nggih. Nek teng Surabaya ngomongnya udan nggih. Nah, niki banyak dan kebetulan kadang ngaji di pelosok-pelosok nggih teng gunung-gunung nggih. Niku puncak-puncak gunung teng Tulungagung niku lek mobil sampai nggih kedah di ganjel kersane mboten mundur nggih. Nah, itu sampai masyaallah. Niku lek pun wayahe ceramah panitia dawuh beb lek saged ndamel basa Jawa nggih. Tiyang mriki mboten paham bahasa Indonesia. Riyen mboten saged kula. Oh, saya ndak bisa bahasa Jawa gitu. Saya belum lancar bahasa Jawa nggih. Akhirnya nggih kula tes jamaah niki. Bapak Ibu napa nggadah televisi? Wis serentak nggadah beb. Nah, televisi jenengan niku artis-artis ngomongnya Jawa napa Indonesia gitu. Indonesia lho berarti jenengan paham bahasa Indonesia gitu. Lek mboten paham bahasa Indonesia nggih harusnya jenengan mboten nonton TV. Nah, nggih. Nah, akhirnya nggih ceramah sak sagete bahasa Indonesia akhirnya sampai nggih sakniki alhamdulillah nggih mulai saged walaupun nggih mungkin campur aduk kadang wonten Jawa-Jawa Surabaya yang muncul dari lisan saya. Nggih niku nggih nyuwun ngapunten nggih lek kasar nggih. Nah, niki para hadirin. Kemudian setelah Sya'ban bulan apa? Ramadan nggih. Ramadan yang nyanjuk lek ngomong apa? Poso nggih karena kita berpuasa. Kemudian Syawal nggih. Syawal nggih. Syawal ngapa? Bodho nggih. Syawal nggih. Syawal wonten sing dawuh bodho biasane nggih. Bodho hari raya nggih. Nah niku terus sampai Dzulqa'dah. Dzulqa'dah napa? Selo nggih. Kemudian Dzulhijjah napa? Besar nggih. Karena apa? Ada ibadah yang besar di bulan Dzulhijjah. Ibadah napa? Haji nggih. Ada ibadah yang besar yang sampai Nabi katakan al-hajju jihad. Pahalanya orang haji itu seperti pahalanya orang yang berjihad ya, karena capek, lelah ya, butuh tenaga yang berat ya, sehingga disebut besar. Nah, niki termasuk
salah satu daripada peninggalan orang tua kaula panjenengan dari masa ke masa sampai sekarang sebenarnya. Cuman kadang kita ini karena sudah ngikuti trennya orang-orang luar, ngikuti trennya artis-artis yang mereka tidak ngerti tentang bulan-bulan hijriah, ya akhirnya kita ngikuti gaya mereka. Oleh karenanya para hadirin, pertahankan untuk menjaga daripada syiar-syiar agama Islam seperti memahami tentang bulan-bulan hijriah. Sebentar lagi kita akan masuki daripada tahun baru hijriah. Tahun berapa? Tahun yang akan datang ini? 1400 pinten? 1445 diling-iling nggih, 1445. Sakniki kalau panjenengan tasik di tahun 1444. Nanti kita akan masuk 1445 kapan? Selasa benjing malam Rebu. Nggih, Selasa besok malam Rebu adzan maghrib masuk tahun baru. Jadi hitungan perpindahan hari di dalam kalender hijriah niku Bapak Ibu mulainya ba'dal maghrib. Masuk maghrib itu sudah mulai pergantian hari. Kalau Masehi kan mulainya jam pinten? Jam 12 malam. Ganti hari jam 12 malam. Kalau hijriah ganti harinya maghrib. Ya, oleh karenanya nanti hari Selasa diingat-ingat. Hari Selasa sore menjelang maghrib jenengan baca doa akhir tahun. Lek saged diadakan di setiap masjid dan musola niku malah bagus, karena tidak semuanya orang saged membaca doa akhir tahun. Dipimpin oleh napa niku pengurus masjid, kiainya, ustadznya baca doa akhir tahun. Jadi beberapa menit sebelum maghrib baca doa akhir tahun bersama-sama. Kemudian habis maghrib salat maghrib, kemudian napa niku wiritan seperti biasa, habis salat doa, selesai salat sunnah baca doa awal tahun. Intinya apa? Kok para ulama memerintahkan kaula panjenengan untuk membaca doa akhir tahun dan awal tahun? Kalau di akhir tahun kaula panjenengan diperintahkan untuk berharap jika ada dosa-dosa ya Allah selama setahun ini yang belum kau ampuni, maka ya Rabb di penghujung tahun ini ampunilah. Dan ya Allah jika ada di antara kami yang selama ini lalai darimu ya Allah selama setahun 1444 ini, kami lalai, maafkanlah. Terus minta seperti itu kepada Allah. Kemudian masuk tahun baru hijriah, kita minta kepada Allah, ya Allah jaga kami di tahun yang baru ini, lancarkan rezeki kami, jauhkan kami dari bahaya, kemudian jaga kami untuk tidak melakukan kemaksiatan, jauhkan kami dari kelalaian, dan jadikan kami hamba-Mu yang istiqamah beribadah. Niku diminta di awal tahun. Ini pendidikan dari para ulama-ulama kita, terutama ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian para hadirin, ada beberapa hal yang perlu kaula panjenengan perhatikan dan amalkan di bulan Muharram. Yang pertama adalah puasa. Puasa di bulan Muharram niku hukumnya sunnah. Berapa hari be puasanya? Seandainya kok ada orang ngeluyu mau puasa sebulan penuh pun bagus. Lek panjenengan mboten saged puasa sebulan penuh, nggih jenengan puasa minimal 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Mboten saged minimal 2 hari. Yaitu hari 9 dan hari ke-10 yang kita kenal dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa Tasu'a itu adalah pelengkap untuk puasa Asyura. Jadi puasa Asyura niki para hadirin puasa yang sudah diamalkan oleh umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya puasa Asyura itu dengan puasa Arafah berbeda ganjarannya, berbeda manfaatnya, keutamaannya berbeda. Kalau puasa Arafah diampuni 2 tahun dosa kaula panjenengan. Puasa Arafah yang kemarin tanggal 9 Dzulhijjah, malamnya malam takbiran. Paginya kita puasa, malamnya takbiran, hari raya Idul Adha niku puasa Arafah diampuninya 2 tahun. Lek puasa Asyura diampuninya 1 tahun. Di antara alasan para ulama menyebutkan bahwasanya kenapa kok Arafah 2 tahun, Asyura 1 tahun, karena
kalau Arafah itu khusus puasa untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya Nabi ini umat yang terbaik, pemimpin umat ini juga Nabi yang terbaik, sehingga Allah berikan yang terbaik. Tapi kalau Asyura sudah diamalkan oleh umat-umat terdahulu. Makanya pernah Nabi Muhammad itu dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Mukassafatul Qulub, kajian dalam bab tentang fi fadli Asyura, bab tentang keutamaan hari Asyura. Riwayat hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau bercerita, lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, di saat Nabi niku sampai di kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Berpuasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Kemudian Nabi tanya, kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram? Kemudian mereka menjawab, karena di tanggal 10 Muharram ini Allah kirimkan kepada umat-umat Bani Israel dulu, ya, Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa ditampakkan oleh Allah kepada umat terdahulu Bani Israel, umatnya Nabi Musa itu di tanggal 10 Muharram. Sehingga kami berpuasa, kata orang-orang Yahudi, menghormati dan memuliakan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi menjawab, kita umat Islam itu lebih berhak memiliki Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu milik kami, kata Nabi Muhammad. Nabi Musa itu miliknya umat Islam. Sehingga akhirnya umat Islam pun berpuasa di tanggal 10 Muharram, tapi Nabi tidak ingin menyamai orang-orang Yahudi, Nabi tambah dengan puasa tanggal 9 Muharram. Nah, sehingga jangan puasanya satu hari, Bapak Ibu. Puasanya kalau jenengan mboten sakit puasa dari awal sampai 10 atau puasa penuh selama sebulan, jenengan jangan puasanya satu hari, jangan hanya hari Asyura saja. Kecuali ada udzur, ya. Sakit misalnya. Ngapunten kalau yang perempuan misalnya tanggal 9 masih belum suci, kemudian sucinya di tanggal 10, sehingga puasanya bisa tanggal 10. Nah, kalau seperti itu panjenengan para hadirin diusahakan puasanya 2, tanggal 9, tanggal 10. Lek mboten saged 9, 10, 10, 11. Supaya apa? Supaya kalau panjenengan berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nabi tidak suka kalau lihat umatnya niku ngikut-ngikut Yahudi. Nabi tidak senang. Nah, sehingga Nabi bedakan puasanya umat Islam di hari ke-9 dan hari ke-10 yang kita kenal dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Kemudian para hadirin, di hari Asyura, selain kalau panjenengan dianjurkan untuk berpuasa, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Bahkan ada sebagian ulama niku yang menganjurkan 10 amalan. Ada 10 amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan di hari Asyura. Yang pertama puasa, kemudian salat, perbanyak salat sunnah, salat hajat. Insyaallah tidak ada satupun di antara kaula panjenengan ingkang boten gadah hajat, tapi sing boten gadah hajat ngacung. Sing mboten gadah hajat ngacung. Lek wonten sing ngacung berarti ora pengen mlebu swarga. Kira mboten? Mlebu swarga niku nggih hajat kalau panjenengan, kira mboten? Nah, lek panjenengan mboten gadah hajat dunia, nggih minimal minta hajat akhirat. Hajat akhirat apa? Kumpul kalian Kanjeng Nabi di surga. Salat hajat di hari Asyura, puasa perbanyak salat hajat. Sumsalli sil'ud waktahil niku ngunjungi orang sakit. Lek wonten tetangga ingkang sakit nggih jenengan kunjungi, disambangi, dihibur. Lek saged nggih jenengan paringi hadiah, aja mek nyambang tok ora nggawa apa-apa. Nggih, mesakne. Kemudian kalau tidak bisa bawa, nggih minimal jenengan kunjungi tapi jenengan hibur, dihibur supaya seneng. Dihibur pripun? Nggih dimotivasi supaya dia niku optimis agar cepat sehat. Ojo malah ngomong sing endak-endak. Gitu mboten? Jenengan Pak Haji sakit apa? Jantung. Oh, Masya Allah. Dek wingi nembe dek wingi niki tanggi kula jantungan langsung mati.
tambah kering ngoten. Jadi nggih dihibur. Oh, gampang Pak Haji, sing penting nggih dijaga makanannya, insyaallah sehat nggih. Enten rencang kula niku nggih jantungan tapi nggih tasik panjang umur alhamdulillah kan. Semangat, oh jantung ini penyakit biasa, saya sehat. Nah, ini termasuk adab di saat kita menjenguk orang yang sakit. Kemudian waktahil, iktihal niku ndamel celak. Pakai celak. Ini pakai celak nih. Pakai celak niku hukumnya sunnah. Karena Nabi Muhammad bercelak. Nabi kita Muhammad tahu celak nggih. Celak ini lek basa Jawa cidek nggih. Nek niki napa? Celak nggih. Paham ya celak nggih. Nah niki yang pakai hitam-hitam niki nggih. Wis damel sing hitam mawon nggih. Aja sing ijo nggih, kuning nggih, bling-bling, ngilap-ngilap ngoten sing hitam, pakai yang hitam. Nabi Muhammad bercelak, tapi bedanya kalau celaknya Nabi niku asli. Nggih. Asli pripun? Nggih Nabi Muhammad niku matanya memang bercelak. Kayak kata Habib Ali di dalam kitab Maulid yang tadi kita baca, ulida mahtunan makhulan maktu as-surrah. Nabi Muhammad itu dilahirkan ulida mahtunan. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Makhulan, bercelak. Terlahirnya Nabi sudah dalam keadaan bercelak. Maktu as-surrah, sudah terputus tali pusarnya. Bayi ini lahirkan tasik wonten tali pusar. Nabi Muhammad tidak ada, langsung terputus. Sudah terkhitan tanpa dikhitan oleh manusia. Nabi Muhammad sudah terkhitan dan Nabi Muhammad sudah bercelak. Jadi lahir keluar dari perut ibundanya sudah celaan Nabi Muhammad itu. Jadi memang asli ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan matanya Nabi niku bercelak, sehingga sunnah bagi umatnya untuk bercelak, terutama di saat mau tidur. Terutama di saat mau tidur. Orang yang bercelak, asal celaknya celak yang apa nggih? Yang asli memang dari bahan yang diciptakan Allah nggih. Lek mboten gadah nggih sing enten mawon nggih. Kan kadang ini kan sudah banyak celak-celak yang kimia nggih. Akan ada celak itu yang memang dari bahan yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kados napa malih? Semir, lek tiyang riyen niku semir damel jedaunan niku lho. Nggih. Daun dikeringkan, kemudian jadi semir. Rambut warnanya nggih ngoten-ngoten mawon. Warnanya nggih merah, coklat kemerah-merahan sedikit nggih. Nah niku nggih termasuk sunnah sebenarnya, cuman lihat-lihat tempatnya. Kira-kira lek panjenengan semiran ning ngluyune kira-kira di sawang ngamale sunnah napa kayak gaul-gaulan. Nah, nggih. Lek kira-kira tira setiang ngluyu, kiai ini kok gaul ngono to rambutnya abang. Nah, oh berarti sudah jenengan stop riyen. Jangan diamalkan. Jangan diamalkan karena takut nanti masyarakat malah menghina sunnahnya Nabi Muhammad. Karena menghina sunnah itu bahaya, bisa keluar dari Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang tidak boleh Bapak Ibu semiran hitam, tidak boleh. Ya, diingat-ingat, sing ibu-ibu atau yang jenengan yang sudah beruban, tidak boleh semiran hitam. Kalau semir selain warna hitam boleh, asal tidak jadi fitnah, tidak jadi fitnah. Semir pakai warna hitam niku diperbolehkan Bapak Ibu kalau mau perang. Nah, kira-kira nek sing budal perang ngoten. Kira-kira dikirim teng Palestina ngoten nggih ngelawan wong-wong Yahudi sing merangi umat Islami, kira-kira jenengan purun mboten? Lek purun, lho kok ternyata rambut jenengan pun putih sedaya jenengan semir hitam mboten napa-napa. Ngelawan menyelamatkan Masjidil Aqsa, nggih. Masjid kiblat pertamanya umat Islam, ya. Kiblat pertamanya umat Islam riyen niku nggih Masjidil Aqsa. Nggih sing sakniki sering ditembaki kalian tiang-tiang Yahudi niku lho. Nah, makanya niki pelajaran kagem kula panjenengan, jangan beli produknya orang-orang Yahudi karena sudah beredar dan laris manis di Indonesia. Produk orang-orang Yahudi is intinya ngeten, di antaranya ada produk air mineral. Makanya saya itu kalau disuguhi produk itu, dan itu produk yang dianggap merek yang paling mahal, paling terkenal, sehingga paling cocok disuguhi kepada para kiai dan ustadz. Tidak cocok niku, tidak cocok. Makanya saya kalau disuguhi air mineral yang merek terkenal niku, pun jenengan pun semerat, masalahnya di syuting.
Lek mboten disuting kula sebutnya mereknya nggih. Merek yang terkenal itu produknya Yahudi. Niku jenengan tumbas niku, jenengan sami urunan tumbas peluru kagem nembaki saudara-saudari kita yang sholat di Masjid Al-Aqsa niku. Sering kami suarakan, harus yang NU pun gadah air mineral banyak, gitu kan? Nganjuk terkenal dengan nucelesnya, gitu kan? Pakai nuceles. Apalagi santri, dari pondok yang juga tertua, salah satu pondok tertua di Jawa Timur, Sidogiri, pakai santri. Ada lagi, Aminu, Aminu, juga NU, banyak NU itu, apalagi NU itu, NU jelas ada lagi. Banyak sudah gini, gue jangan pakai itu, jangan pakai yang produk Yahudi. Kenapa mesak nih? Itu saudara-saudari kita umat Islam yang sholat kemarin Ramadan terawih ditembaki, sholat ditembaki, kalian tiang-tiang Yahudi itu kepingin merebut dan menguasai Masjidil Aqsa. Sehingga para hadirin, sunnah kalau panjenengan untuk beriktihal pakai celak. Kemudian sil itu sambung tali silaturahim. Tanggal 10 Asyura perbanyak nyambung tali silaturahim. Zur aliman kunjungi rumahnya para kiai, para ulama. Niku juga dianjurkan oleh para ulama di tanggal 10 Muharram. Kunjungi rumahnya para kiai, para ulama yang ada di Ngeluyu niki dikunjungi. Sowan datang para ulama, para kiai. Niku juga salah satu yang dianjurkan oleh para ulama. Kemudian lah niki amalan sing wonten hadisnya langsung dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Napa niku wasi' alal iyal. Nabi pernah dawuh dan juga dijelaskan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, man wasa' ala iyalihi yauma Asyura, siapa orang yang melapangkan rizki keluarganya di hari Asyura, siapa orang yang kasih hadiah kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan rizkinya selama setahun. Nah, dikit eling-eling Bapak Ibu nggih, hari Asyura bagi-bagi hadiah. Yang bapak suami ngasih hadiah istri, yang istri ngasih hadiah suami, orang tua ngasih hadiah anak, anak ngasih hadiah orang tua di hari 10 Muharram Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Asyura sebentar. Hari Jumat nggih. Jumat tanggal 28 Juli. Asyura tanggal 28 Juli insyaallah. Ini lek teng kalender kula ngoten. Tanggal 28 Juli. Nggih mangke napa niku lek wonten pengumuman saking NU biasanya kan wonten pengumuman masuknya tahun baru Hijriah. Tapi lek ngikuti NU pemberian kabar atau pemberitahuan NU kemarin ya, terkait dengan hari raya Idul Adha ya. Hari raya Idul Adha kemarin hari apa? Hari Kamis nggih. Ngeluyu dinten apa? Kamis nggih. Kamis. Berarti insyaallah kemungkinan hari Asyura niku tanggal 28 Juli. 28 Juli hari Jumat. Hari Jumat. Berarti puasanya pas hari niku istimewa itu berarti kalau memang benar nanti hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang mulia juga. Berbarengan dengan hari Asyura. Insyaallah kalau panjenengan doa di hari itu insyaallah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat tanggal 28 jangan lupa Bapak Ibu nyenangkan keluarga. Nyenangkan itu nggih mboten harus sing larang-larang. Nggih. Lek saged nggih sing larang alhamdulillah, mboten saged nggih sak isone. Nggih. Lek jenengan sagete namung maringi napa daster, nggih. Daster sing diobral ning pasar Ngeluyu 20.000-an, nggih. Mboten napa-napa, pokoke bojone seneng. Nggih. Yang ibu-ibu juga gitu, senangkan suami dan anak-anaknya. Biasanya tiap hari lek masak namung ijo-ijoan, nggih. Godhong kates, godhong telo, nggih, kangkung, sawi. Ya. Wis hampir ora enek
bedane karo napa? Karo ternake nggih. Ijo kabeh panganane nggih. Nah, maka Asyura dirubah nggih. Menunya dirubah. Tumbas ayam, lek gadah ayam nggih disembelih ayame, dimasak ayamnya disuguhkan ke keluarga. Kenapa niat menyenangkan keluarga di hari 10 Asyura? Amalan niki para hadirin mujarab. Pokoknya lek jenengan amalkan wis insyaallah dompet jenengan tidak akan pernah kosong. Nggih. Kosong saking apa duit, nggih isine nggih duit, nggih. Lek kosongnya malah lek disawangnya malah marahi mumet kene mboten. Ra enek bedane dompet karo kopiah nggih. Lek dibuka kosong nggih. Nah, supaya ndak kosong perbanyak atau lakukan amalan ini. Ini amalan juga diamalkan oleh para ulama, di antaranya Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Imam Sufyan Ibnu Uyainah menika Bapak Ibu gurunya Imam Syafi'i. Kalau panjenengan iki nggih tiyang NU niku madhabnya madhab napa? Syafi'i. Nggih, tiyang ngluyu madhabe napa? Syafi'i, nggih sanes madhab Soekarno nggih. Nembe niki wonten pondok madhab Soekarno terus nggih. Sojo melok-melok sing ngoten-ngoten guys. Derek kiai mawon nggih. Derek kiai derek NU, wis madhab Syafi'i nggih, madhabnya Syafi'i. Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Sufyan Ibnu Uyainah nggih. Imam Sufyan Ibnu Uyainah niku para hadirin pernah mengatakan tentang amalan ini. Jarabtu bihadzal amal 50 aw 60 sanatan. Aku telah mencoba mempraktekkan amalan ini selama 50 tahun atau 60 tahun, kata beliau. Jadi tiap tahun diamalkan, selama 60 tahun diamalkan sama beliau ini Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Dan ternyata benar, hampir tiap tahun tidak ada saat dimana aku kehabisan uang, itu tidak ada. Atau aku kehabisan makanan sampai tidak bisa makan, itu tidak ada. Semuanya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga diingat-ingat tanggal 10 Muharram senangkan keluarganya. Anak berbagi ke orang tua berbagi ke anak. Berbagi semampunya. Ingat nggih, semampunya. Ojo mulu akhirnya ngutang-ngutang. Nggih. Wis, dawuhe Habib kongkon nyenengne bojo, wis aku tak ngutang tumbas emas kanggo bojoku. Nah, lebar jenengan paring ini bukan malah lancar, malah mumet, ngono kan? Nyawure bingung. Jadi sebisanya yang kira-kira saat itu kita mampu apa yang kita lakukan? Oh, biasanya kalau makan tidak pernah makan barang di luar. Nah, nanti hari Asyura setelah maghrib berbuka secukupnya, habis sholat isya jenengan keluar, cari bakso teng luyu, ajak istrinya, anaknya makan bakso. Biasanya udah tahu ngandok. Nah niki diajak ngandok makan bakso. Nah niki sampun nyenengkan, termasuk nyenengkan di hari Asyura, atau kalau bisa ya sebelumnya malam harinya niku diajak ngandok, berarti malam 10 berarti malam 10 Asyura, malam Jumat berarti malam Jumat diajak habis isya pergi keluar makan bakso niat, karena malam Jumat sudah masuk Asyura. Malam Jumatnya itu juga sudah masuk Asyura. Paham ya Bapak Ibu nggih? Diamalkan nggih insyaallah nggih. Senangkan para keluarganya nggih, bagi-bagi hadiah. Lek mboten gadah harta boleh sakniki nabung. Nggih mugi-mugi saderenge 10 Muharram Allah paring kaula panjenengan rezeki kang kathah insyaallah nggih. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian para hadirin juga dianjurkan di bulan Muharram banyak menyantuni anak yatim. Biasanya kan wonten acara-acara santunan anak yatim, dan itu biasanya banyak diadakan di bulan Muharram. Menyantuni anak yatim itu termasuk salah satu daripada ibadah yang paling mulia. Sampai-sampai para hadirin, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya juga Mukasafatul Qulub. Pokok kitab Mukasafatul Qulub ini kitab yang luar biasa, karangan Imam Ghazali yang isinya luar biasa, damel amaliyah kaula panjenengan agar selamat dunia akhirat. Nabi Muhammad mengatakan, man qabada yatiman fi ta'amihi wa syarabihi, siapa orang yang mengajak satu anak yatim, siapa orang yang mengajak satu anak yatim makan dan minum sampai dia kenyang,
dan hilang hausnya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga selama dia tidak berbuat dosa besar. Coba, cuman kasih makan Pak satu anak yatim aja, jenengan sudah dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lek maringi daharan kagem lari yatim ya, setunggal. Niki kira-kira butuh arto pinten kira-kira? Teng ngeluyu niki sego pecel pinten? 5.000. Oh masyaallah. Murah nggih. Datang Surabaya mboten enten panganan 5.000. Gorengane 3.000 siji, ya. Kadang 2.500 masyaallah nggih. 5.000. Lek kalian es teh ne pinten? Es teh pinten? 3.000, 8.000 nggih, jenengan tambahi peyek 2.000 nggih. Jangkep 10.000 jenengan paring nih datang anak yatim untuk makan dan minum, lu kok pun angsal surga. Murah napa dan? Murah ya. Tapi lek wis kadung pelit ya, walaupun 10.000 abot ngene kan. Nah, oleh karenanya nanti para hadirin lek mboten saged kira-kira kita ngurusi anak yatim, ngayomi anak yatim nggih minimal panjenengan paringi daharan nggih. Jenengan paringi jajan, jenengan paringi minuman, kersane anak yatim niku hilang laparnya, hilang hausnya. Nabi sampun dawuh wajabat lahul jannah, dia akan dapatkan surga. Membahas anak yatim niki perlu di napa niku digaris bawahi. Anak yatim menika para hadirin lare ingkang tasih alit dereng balik. Nggih. Dereng balik. Lek pun balik niku pun sanes ya yatim. Wonten tiyang namu Habib pangestunipun Habib nggih, kula niki nggadah putra 3 nggih, suami istri nggih. Nggih kula niki lari yatim le. Sudah punya anak 3 ngomong sik yatim nggih. Yatim tasih alit nggih, masih kecil. Sampai kapan disebut yatim? Sampai balik. Balik niku tandane napa? Yang pertama ihtilam nggih. Ihtilam niku keluar mani nggih. Kalau perempuan haid keluar darah haid di umur 9 tahun. Kok tidak muncul kedua tanda ini, maka ditunggu sampai 15 tahun Hijriah. Lek wonten lare alit tidak muncul tanda balik sampai umur 15 tahun Hijriah, maka sampun dihukumi balik. Nah. Jadi kalau ada perempuan yatim, dia yatim kok kemudian dia haid, berarti sudah tidak disebut anak yatim lagi. Ada anak laki-laki sampun ihtilam atau tidak muncul tanda balik dalam dirinya tapi umurnya sudah 15 tahun Hijriah, maka sudah dihukumi balik. Ini sering sekali masalahnya niki ketidakfahaman ini sudah menyebar para hadirin nggih. Kadang wonten undangan ceramah santun anak yatim, panitia matur nggih, MC matur kepada anak-anak yatim dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Lho sing munggah wis kumisan kabeh. Iki pripun iki? Akhirnya kenapa? Akhirnya zalim. Kenapa? Dia minta dana sumbangan ke para donatur, ke orang-orang kaya dengan ngomong untuk anak yatim, tapi ternyata tidak diberikan kepada anak yatim. Nah, terus akhirnya muncul pertanyaan, ya Habib, ada di antara kita niki yang dia punya anak yatim tapi sudah balik tapi tetap tidak mampu. Nah, pripun? Nah, ini diakali, disiasati para hadirin. Lek ndamel acara-acara ngoten jenengan niati ndamel acara santunan anak yatim dan duafa. Nah, sehingga anak-anak yatim yang dulunya yatim kok sampun balik tapi tetap tidak mampu, butuh biaya sekolah, butuh panjenengan bantu, maka dia masuk kategori duafa. Duafa niku napa? Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah, sehingga jenengan matur datang donaturnya ke para agnianya, tiang-tiang ingkang diparingi rezeki kathah kalian Gusti Allah, jenengan matur Pak Haji niki wonten kita ngagendakan acara santunan anak yatim dan duafa, mungkin panjenengan badhe nderek-nderek nyumbang. Nah, sehingga dana yang diberikan oleh donatur ini boleh dibagi kepada anak yatim dan juga duafa. Paham ya Bapak Ibu nggih? Kersane mboten malih dadi dosa. Karena kalau jenengan niate anak yatim kok jenengan berikan kepada selain anak yatim, maka jadinya dosa.
niat cari pahala malah keliru, eman-eman. Nah, kemudian bagi mungkin ada di antara jamaah yang ngayomi anak yatim atau yang punya lembaga yayasan yang isinya adalah anak-anak yatim, niki saking usulan mawon, niki cuman usulan saja. Saya kok lebih serak lembaga-lembaga atau yayasan itu lebih senang kalau dilihatnya bukan dikasih nama panti asuhan. Ini terinspirasi dari salah satu agnia, ada salah satu agnia kalau tidak salah di Kalimantan atau di mana saya lupa. Itu dia ngayomi anak yatim banyak sekali Bapak Ibu. Tapi yayasannya, bangunannya niku mboten dikasih nama panti asuhan. Dikasih nama apa? Istana. Istana anak yatim. Dan itu terinspirasi dari mana? Kalau anak yatim itu disekolahkan di luar, biasanya kalau pulang temennya tanya, misalnya namanya Budi misalnya, Budi, omahmu neng di? Nah, si Budi karena anak yatim tinggal di panti asuhan, dia akan jawab di panti. Nah, kadang namanya anak kecil ngece, di panti saya lo punya rumah sendiri. Nah itu para hadirin, ada satu orang kaya Masya Allah, dia ganti namanya, tidak jadi panti lagi, istana anak yatim. Tapi memang dibangun seperti istana, wonten kolam renangi, wonten permainan, tempat-tempat bermainnya di situ, perusutan, apa bandulan, apa wonten sedaya teng mriku. Tempat tidurnya juga difasilitasi yang bagus, pakai spon, yang empuk, kemudian napa niku paringi AC, paringi kipas. Sampai akhirnya ketika dia ditanya sama temennya, rumahmu mana? Istana. Kan ngomongnya kan dengan percaya diri, istana. Koncone penasaran, istana ning dia, istana ning ngeluyu nih. Ngikuti temennya. Oh ternyata sampai di tempat tersebut istana beneran. Bangunannya bagus, pelayanannya bagus, fasilitasnya bagus, menyenangkan anak yatim. Nah, niki para hadirin, satu usulan. Kersane napa anak yatim niku bunga hatinya, senang hatinya. Jadi ndak nelongso ngelihat temennya dijemput sama bapaknya. Dia ndak sedih, kenapa? Saya punya bapak yang baik, yang bangunkan saya istana. Nah, saya punya pengayom saya yang luar biasa baiknya. Aniku engkang perlu dihidupkan di masyarakat kita. Intinya jangan memandang rendah anak yatim. Dan juga termasuk yang dianjurkan adalah mengusap kepala anak yatim. Dianjurkan mengusap kepala anak yatim, mengusap rambutnya anak yatim. Tapi ini juga perlu dijelaskan, lek ngusap yang normal saja, ojo ngusap diusek-usek iku anak yatim budal acara santunan sampun sisiran, damel minyak rambut ben ganteng, sampai tempat acara jenengan usek-usek. Karena apa? Baca hadis Nabi, semakin banyak rambut yang tersentuh, semakin banyak ampunan yang akan didapatkan. Diusek-usek. Kadang wonten sing namung ngusek tok mboten maringi duit. Yesus. Kebacut tenanan nggih. Nah, jadi ngusap kepala anak yatim seperlunya, kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya lek saged itu yang berbentuk uang. Kenapa? Karena kita tidak ngerti hajatnya anak yatim. Kadang wonten acara santunan anak yatim diparingi buku, padahal dia butuh beras, dan apa nggih mangan buku. Nah, dia butuh beras. Jadi kalau uang kan dia tahu, oh kebutuhan saya ini beras, sehingga ibunya membelikan beras. Nah, gimana orang yang ngasuh, ibunya yang ngasuh, apakah boleh makan dari beras itu? Boleh secukupnya. Boleh secukupnya. Jadi yang ngayomi, yang ngerawat anak yatim boleh mengambil seperlunya, tidak boleh lebih dari yang diperlukan, ya. Tidak boleh lebih dari kebutuhan. Nah, kalau lebih berarti haram nanti hukumnya. Nah, ini para hadirin sedikit tentang anak yatim. Wis mugi-mugi kalau panjenengan saged nyantuni anak yatim sedaya nggih. Lek wonten anak yatim teng Ngeluyu jenengan seneng nih. Kalau ada anak yatim itu pertanda Allah sedang kirimkan kepada panjenengan kunci surga. Jadi 10.000 ngasih makan anak yatim masuk surga kata Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau ada anak yatim di Ngeluyu itu sama dengan Allah sedang mengirimkan kunci surga kepada jenengan. Tinggal jenengan mau ambil apa tidak itu kunci surganya. Nah, kalau jenengan mau ambil, ya jenengan santuni.
Jenengan berikan harta kepada mereka anak yatim. Jenengan masak, jenengan bagi masakannya kepada anak yatim dan keluarganya. Guys, mugi-mugi Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa menghidupkan bulan Muharram dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini minta doa hadiah Fatihah para hadirin untuk almarhum Bah Sumiarso. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya. Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga. Wa anallahu yataghashahu birrahmah wal maghfirah samudana bi rahmatih. Wa anallahu yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yaj'alhu furatan min furin niran. Wa anallahu yadkhulul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa nuhdi lahul fatihah. Dan Al-Fatihah untuk leluhur-leluhur kaula panjenengan, bapak ibu kita, kakek nenek kita dan leluhur-leluhur kita dan keluarga-keluarga yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya. Allah jauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Allah jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga. Wa anallahu yataghashahum birrahmah wal maghfirah subhana bi rahmati wa anallahu yaj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa yaj'alhu furatan min hufar niran wa yadkhulum jannata mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa nuhdi lahumul fatihah. Dan minta doa untuk keluarga Mbah Pagi sekeluarga, semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dikabulkan segala hajat. Dan juga untuk panjenengan sedaya yang hadir dan yang menyaksikan acara ini, semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah mudahkan kalau panjenengan sakit ziarah Mekah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga yang punya hutang Allah berikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sempit rezekinya Allah lapangkan. Allah berikan kepada kaula panjenengan rezeki yang banyak barokah. Allah jauhkan dari yang haram, Allah jauhkan kita dari yang haram, Allah cukupkan kita dengan yang halal. Dan semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dalam beribadah, istiqamah hadir di majlisnya para ulama, ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah bi jahin nabi wa nabi la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah. Dan juga untuk air para jamaah gang betul air, yang tidak bawa air, yang mungkin dapat dari panitia, segera dibuka airnya. Kita baca Fatihah, semoga dengan kita wasilah kita minum air barokah ini, Allah berikan kesembuhan datang kaula panjenengan, Allah kabulkan hajat kaula panjenengan, Allah berikan kepada kita yang meminumnya syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman wala alama, wa yarzuqna wa iyyakum arzaqan katsiratan la yu'adzibna 'alaiha. وأن الله يبلغنا زيارة مكة والمدينة وأن الله يشفي مرضانا ويكفي مبتلانا على هذه النية وعلى كل صالحة بجاه النبي والنبي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa Bapak Ibu, lewatan waktu senggang hadir di rutinan yang akan datang di Masjid Nur Rahmah Mangundikaran, Masjid Nur Rahmah Mangundikaran. Kemudian juga kami mengundang panjenengan sedaya yang punya kemampuan, punya tenaga, punya kelapangan waktu untuk bisa hadir di rutinan akbar setiap bulan sekali di Tulungagung. Kemarin Masya Allah saya lihat ada teman-teman Nganjuk yang hadir, tapi kebetulan saya yang tidak hadir. Nah, kebetulan sebelumnya dikabari Umi harus operasi, akhirnya saya tidak mau pulang. Saya tidak mau pulang ke Surabaya untuk menjaga Umi di rumah sakit. Insyaallah jenengan doakan ya, semoga keluarga saya diberikan umur yang panjang, sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sakit istiqomah terus majlisan. Aku aturi rawuh di rutinan akbar Majelis Asyifa Tulungagung di markas besar
Majelis Asyifa Tulung Agung di Dusun Blimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo. Muga-muga Allah paring lancar, sehat, saged bidal datang Tulung Agung insyaallah. Ya amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي